Saudara, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua karena kita di tahun 2026 ini dapat memperingati, merayakan akan hari kemenangan dari sejarah umat manusia. Kemenangan terhadap maut, saudaraku. Bukankah maut atau kematian itu adalah musuh terakhir yang harus dikalahkan? Dan Tuhan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, telah mengalahkan maut. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, saudaraku. Haleluya, haleluya. Ya. Tetapi perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini adalah koreksi bagi kita sebagai umat Tuhan. Coba ditampilkan judulnya. Judulnya ditampilkan, baca sama-sama. 1, 2, 3, lamban untuk percaya. Kemarin waktu saya baca perikop ini, nanti kita akan sama-sama mendengarkan perikop ini dibacakan lengkap, saudara. Karena biasanya di gereja kita ayatnya dicuplek-cuplek. Kali ini kita mau komplit, ya kita nggak mau kurang sedikit pun. Lengkap, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 kita akan dengarkan dan simak dengan teliti secara lengkap. Waktu saya baca kemarin, saudara, saya sampai pada kata lamban untuk percaya ini, saya tertempelak. Saya bilang, Tuhan, aku nggak mau jadi orang yang lamban untuk percaya. Aku mau jadi orang yang cepat percaya. Tapi bagaimana caranya? Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu akan pembacaan firman Tuhan, nanti bisa ditayangkan Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Ya, saya berterima kasih untuk Bu Lena dan Dr. Paulus yang akan membacakannya. Yesus, tes. Iya, kita tunggu ditampilkan dulu. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi."
Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Saudaraku, membaca firman secara lengkap itu akan mendatangkan berkat yang spesial. Di Amerika ada seorang hamba Tuhan namanya Chuck Pierce. Hamba Tuhan ini kalau khotbah itu selalu membacakan firman panjang begitu. Dan dari firman itu secara urut dia menafsirkannya, menjelaskannya. Ya, saudaraku, saya juga punya kesan waktu saya melayani di sebuah kota di Jawa Tengah. Ada sebuah persekutuan doa yang mana diumumkan tiap hari Rabu kita akan berkumpul untuk membaca Alkitab bersama-sama. Nah, saya pikir apa yang dilakukan? Enggak ada khotbah di situ, tetapi yang ada adalah membaca firman. Dan saya percaya, saudaraku, membaca firman dengan hati yang benar, sikap hati yang benar akan menumbuhkan akan manusia batiniah kita, akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Nah, saudara, kita tadi sudah mendengar bagaimana Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35 yang menceritakan tentang dua murid Tuhan. Ini diyakini adalah dua di antara 70 murid. Ya, jadi murid Tuhan itu ada 12, satu gugur yaitu Yudas Iskariot, gugur imannya, menyangkal Tuhan, menjual Tuhan. Kemudian tinggal 11, itu murid yang ring satunya Tuhan. Kemudian ada 70 murid, saudara, yang juga diutus oleh Tuhan. Banyak penafsir mengatakan bahwa
Kleopas dan kawannya, yaitu 2 murid yang berjalan ke Emmaus itu bagian dari 70 murid tersebut. Nah, saudaraku, saya ingin menyoroti akan kalimat lamban, hati yang lamban untuk percaya. Tadi saya sudah singgung, saudaraku, bahwa waktu saya baca ini saya berseru pada Tuhan. Tuhan, aku nggak mau jadi orang yang lamban hati untuk percaya. Aku nggak mau hatiku ini lambat untuk percaya. Aku mau cepat percaya. Ketika firman itu aku baca, aku renungkan, aku terima, aku makan firman itu dan aku mempercayainya. Itu kerinduan saya, saudaraku. Dan ini harus menjadi doa kita bersama. Tapi tadi saya katakan bahwa kita akan mempelajari apa yang menyebabkan kita ini lamban untuk percaya. Seperti 2 orang Emmaus tadi ya, 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus itu ya. Next. Saya ulangi, bacakan Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Saya bilang, Tuhan, kalau aku bodoh ampuni aku, tapi aku mau belajar jadi pinter gitu ya. Betapa lambannya hatimu. Wah, ini kena saudara waktu saya baca ini. Kalau saya pada posisi 2 murid itu kena tegur seperti ini, aduh, ini teguran yang penting saudaraku, teguran yang dibutuhkan. Yaitu bahwa hati kita sebagai murid Kristus itu bisa jadi lamban untuk percaya. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi apa yang sudah tertulis dalam firman yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi yang ada di Perjanjian Lama tentang penyaliban, kalau saudara baca di dalam Mazmur 22 begitu jelas. Dan hari Jumat yang lalu kita juga membahas tentang hamba yang menderita. Yesaya 53. Nah, saudaraku, kenapa mereka lamban untuk percaya? Itu yang menjadi perenungan saya. Next. Pertama, saudaraku, ini kita mengulang apa yang kita pelajari hari Jumat. Hari Jumat yang lalu, mengapa orang tidak percaya? Bagi orang Yahudi, mereka sulit percaya karena mereka menghendaki tanda, Simeon, tanda. Bagi orang Yahudi, ya ini 2 murid ini juga orang Yahudi, saudaraku ya, Kleopas dan kawannya ini orang Yahudi. Mereka menginginkan tanda sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka mengharapkan akan satu sosok Mesias yang perkasa. Dan ketika Tuhan menyatakan keperkasaannya dengan mujizat-mujizat, mereka aminkan, mereka senang, mereka antusias. Tapi ketika Tuhan sedang menggenapi Mazmur 22, sedang menggenapi Yesaya 53, langsung saudaraku sifat keyahudian yang menghendaki tanda sesuai dengan apa yang mereka inginkan itu muncul. Dan itu membuat mata hati tertutup, saudara. Ngerti ya? Jadi yang pertama yang membuat hati lamban percaya karena kita pilih-pilih firman. Kita pilih-pilih firman yang sesuai dengan keinginan hati kita. Orang-orang Yahudi milih firman sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka ingin punya raja yang hebat seperti pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, di sanalah mereka berharap, kalau kami punya raja seperti ini, enak.
Nggak usah pakai kerja, kalau lapar pasti dikasih makan karena penuh dengan mujizat sang raja itu. Maka sejak peristiwa itu orang-orang Yahudi berusaha mau menjadikan Yesus sebagai raja. Tapi Yesus nggak mau. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, 4 kali Tuhan berkata bahwa anak manusia ini akan ditangkap, diludahi, dihina, dipukul, dan dibunuh di kayu salib. Dia katakan 4 kali, saudara. Karena memang itulah jalan yang harus dilalui dan orang Yahudi tersandung. Nah, Kleopas dan kawannya juga kena, saudaraku. Meskipun sudah jadi murid Tuhan, meskipun sudah dekat dengan Tuhan, bahkan mungkin mereka pun juga mendengar bagaimana Tuhan berkata 4 kali itu, mereka juga ikut mendengar bahwa Yesus harus menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Sebelum Yesus jadi raja, harus ada proses yang harus dilalui oleh Sang Mesias. Tapi mereka nggak mau karena mereka memakai harapan, memakai keinginan untuk tandanya Mesias itu harus begini menurut pikiran mereka sendiri. Nah, ini sisa keyahudian ini masih ada pada murid-murid Kristus juga. Ini hal pertama yang membuat hati mereka lamban untuk percaya. Nah, kalau saudara mau cepat percaya, jangan pilih-pilih firman. Izinkan Roh Kudus itu menyingkapkan setiap firman yang Anda baca. Setiap firman yang Anda terima, itu jangan dipilih. Kalau kita pilih-pilih firman, nanti jangan-jangan kita menjadi orang atau murid Tuhan yang masuk kelompok lamban untuk percaya. Nah, kita lihat saudaraku. Next, mengapa hati bisa lamban? Ini kan mencari tanda ya, mencari tanda menurut pengertian sendiri, saudara ya. Lukas 24 ayat 26 dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Sampai Tuhan harus mengulang lagi bahwa Mesias itu tidak langsung kemuliaan, tetapi harus melalui penderitaan yang dilewatinya. Dijelaskan lagi, padahal ini murid, saudaraku. Saya mau sampaikan, saudaraku, kalau ada berita tentang salib, ada berita tentang penyangkalan diri, pikul salib, saudara harus terima. Kalau menolak salib, kalau menolak ajaran Tuhan tentang sangkal diri, maka jangan-jangan kita akan jadi kelompok orang yang lamban untuk percaya. Makanya di sini Tuhan mengingatkan kembali, mengulang lagi akan pengajaran tentang penderitaan Sang Mesias. Next. Sekarang poin 2, saudaraku. Poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, mengapa hati bisa lamban untuk percaya? Ini kebutuhan kita. Kebutuhan pertama, kita bertobat dari pilih-pilih yang sesuai. Kita minta tanda yang sesuai dengan maunya kita, itu kita bertobat. Yang kedua, saudaraku, kita ini membutuhkan the spirit of revelation, yaitu roh wahyu. Coba katakan roh wahyu. Kita ini butuh akan pewahyuan dari Tuhan.
Nanti kita akan belajar kira-kira roh wahyu itu seperti apa ya. Detail dari pengertiannya kita akan belajar. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu doa dari Rasul Paulus untuk jemaat Efesus. Kita baca sama-sama ya. Mari, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, tentang roh hikmat itu nanti ada penjelasannya sendiri. Saudara kalau pengen tahu, saya sudah bikin akan videonya yang akan tampil nanti hari Minggu. Tapi khusus tentang roh wahyu kita akan detailkan hari ini, saudara. Karena ini kebutuhan supaya kita tidak masuk kelompok orang-orang yang lamban untuk percaya, ya, yang dikatakan, hai orang bodoh. Kita nggak mau jadi bodoh, kita mau jadi pinter, mau jadi cerdas secara rohani. Jadi murid Tuhan yang cerdas, yang tidak bodoh, yang tidak lamban hati untuk percaya. Kita butuh roh wahyu, saudaraku. Ya, nah. Bicara tentang roh wahyu, saya mau minta tolong bagian multimedia bisa enggak tampilkan Lukas 24 ayat 16. Ya, ini tiba-tiba saya merasa ini penting untuk ditampilkan. Nah, coba baca sama-sama, saudara. 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi mau lihat Tuhan itu ketutup matanya. Nah, kalau gini kan saya tidak bisa lihat Anda, betul enggak? Karena ada yang menghalangi mata kita. Nah, di sini masalah mata mereka ini bukan mata jasmani. Mereka lihat Tuhan Yesus berjalan kemudian menyela di antara mereka, ya. Kan itu mereka berdua, Tuhan Yesus jalan menyela di antara mereka yang sedang berjalan, sedang ngobrol ini, sedang ngomong-ngomong, Tuhan masuk dan tanya, akan begitu. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku, kalau Tuhan datang, apakah Anda mengenali Dia? Saudara jangan bayangkan Tuhan datang itu seperti lukisan-lukisan, gambar-gambar Tuhan Yesus yang berjenggot, rambutnya panjang, dengan jubah putih. Meskipun saya yakin kalau saya ketemu pasti sosok jubah putih itu memang benar, bercahaya memang benar. Tapi Tuhan kadang-kadang tampil, tampak, wujud itu kalau kita nggak ada roh wahyu yang membuka akan selubung ini. Selubung itu mestinya bukan kertas ya saudara, kayak kain saudara. Kalau selubung ini menutup mata saya, mata rohani saya, maka saya nggak bisa lihat, saudaraku, saya nggak bisa lihat. Tuhan Yesus sudah ada di depan saya, sudah ngobrol dengan saya, tapi saya nggak tahu, saya nggak kenal bahwa itu Tuhan Yesus. Itu yang terjadi pada dua murid ini. Mereka dekat dengan Tuhan Yesus pada waktu masih sebelum bangkit. Tapi ini Tuhan yang sudah bangkit. Mereka nggak bisa kenal, saudara. Karena apa? Melihat kebangkitan Tuhan, menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan, membutuhkan roh wahyu. Wahyu itu artinya penyingkapan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, saudaraku,
Berarti kita harus berdoa seperti Rasul Paulus tadi berdoa untuk jemaat Efesus. Tuhan, kiranya roh wahyu Tuhan curahkan. Ketika roh wahyu yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu menjamah kita, maka kita akan mengenal kebenaran. Nah, kita akan belajar, saudaraku, roh wahyu itu seperti apa ya. Kita akan belajar. Kembali ke PPT. Ya, next tadi. Yang kedua, apakah roh wahyu itu? Nah, saudara, di sini ada 3 poin. Ya. Pertama, itu adalah karya Roh Kudus, yaitu satu spirit yang menyingkapkan. Itu kan apokalipsis itu artinya menyingkapkan, mengelupas gitu ya. Menyingkapkan atau membuka sesuatu yang sebelumnya tertutup atau tersembunyi. Ada orang yang datang pada saya dan bilang, "Pak, saya ini kalau baca Alkitab kok saya nggak mudeng. Saya kok nggak paham, kenapa?" Ya saya cuman bilang, ya baca terus saja. Sambil berdoa, minta Roh Kudus menyingkapkan akan makna, maksud dari ayat-ayat yang Anda baca itu. Kalau hatimu benar, hatimu tulus, lapar dan haus, nanti kamu akan melihat kebenaran. Kamu akan mengetahui kebenaran yang memerdekakan itu. Jadi ini adalah karya Roh Kudus yang menyingkapkan atau membuka sesuatu yang sebelumnya tertutup atau tersembunyi. Yang kedua, penyingkapan Roh Kudus yang merupakan karya Dia. Jadi ini pekerjaan Roh untuk membantu orang percaya sehingga bisa memahami kebenaran rohani. Saudaraku, kebenaran rohani itu beda dengan sesuatu yang bisa kita tangkap dengan logika kita. Jadi kebenaran rohani yang tidak bisa difahami secara logika atau akal manusia. Tiba-tiba kita faham kebenaran tersebut. Saya bertobat tanggal 21 Agustus. Menerima keselamatan tanggal 21 Agustus tahun 76. Pertanyaan, apakah pada waktu itu saya nggak pernah dengar berita tentang Yesus? Oh sering saudara, saya TK, SD itu Kristen, SMP Kristen. Saya bergaul, Natal juga pergi gereja saudara. Bergaul dengan orang-orang Kristen dan kadang-kadang juga pergi ke gereja kalau diajak teman. Cerita-cerita Alkitab saya tahu. Saya punya komik yang terus saya baca berulang-ulang masa kecil saya. Komik bergambar, berwarna tentang riwayat Kristus. Itu saya baca. Jadi apakah saya tidak tahu bahwa Yesus itu mati untuk nebus saya dari segala dosa? Dia membayar hutang dosa saya. Saya tahu saudaraku. Tapi saya belum bisa percaya. Karena roh wahyu belum menyingkapkan selubung itu. Ngerti ya? Jadi logika, akal sehat, pengetahuan saya tentang siapa Yesus itu komplit. Tapi butuh akan kasih karunia Tuhan, karya Roh Kudus untuk membuka selubung yang menutupi mata hatiku. Baru tanggal 21 Agustus tahun 76 saya melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku yang aku percaya. Dan barang siapa menerima Dia diberi kuasa menjadi anak Allah. Hari itu saya percaya. Jadi yang bikin saya lamban percaya apa saudaraku? SD saya juga sudah ngerti tentang siapa Yesus. Saya tahu
Hari Natal saya juga merayakan Natal karena saya sekolah Kristen. Tapi kenapa nggak bisa percaya? Karena belum dibukakan. Nah, sekarang bagaimana caranya saya bisa sampai menjadi percaya? Nah, itu penting, saudaraku. Kita harus berjuang. Tuhan adalah Tuhan yang punya sifat resiprosal. Artinya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab akan usaha anak-anaknya, umatnya. Saudara yang lahir Kristen, sejak lahir dalam keluarga Kristen, langsung sekolah minggu, ikut kegiatan di gereja sejak kecil, kemudian menikah juga menikah Kristen, kemudian juga menjadi anggota jemaat. Saudara yang Kristen, saudara perlu cek hatimu. Adakah kamu benar-benar percaya bahwa Yesus mati ganti engkau? Bahwa engkau telah diselamatkan. Kalau malam ini, enggak usah malam, sore juga bisa saudaraku, Tuhan panggil saudara, engkau bersama dengan Dia. Apakah engkau yakin? Kalau enggak ada keyakinan, saudara jangan berhenti. Berdoalah minta roh wahyu tentang keyakinan keselamatan. Roh wahyu tentang bagaimana kuasa kebangkitan itu nyata di dalam hidupmu, hidupku. Kalau saudara masih diganggu dengan berbagai kelemahan sifat, kelemahan karakter yang membuat engkau terikat terus oleh dosa, minta roh wahyu yang membebaskan. Kuasa kebangkitan Tuhan akan melepaskan saudara dan saya. Nah, ini usaha kita. Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa. Ingat akan peristiwa ada orang sakit kusta, datang mendekat kepada Tuhan Yesus dan berkata seperti apa saudara? Si kusta ini berkata, Tuhan kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jawab Tuhan apa? Aku mau. Dan ia ulurkan tangan menjamah si kusta itu. Dan jadilah tahir. Sembuh kustanya. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan adalah Tuhan yang merespon kerinduan hati umatnya. Di hari peringatan perayaan kebangkitan Tuhan, biar kuasa kebangkitan itu nyata. Caranya gimana? Alami perjumpaan dengan Dia. Dengan kuasa kebangkitannya. Ketika selubung yang menutup mata itu dipatahkan, disobek, dikupas dengan kuasa roh wahyu. Nah, kemudian yang ketiga, ini bukan soal akal budi saudaraku ya. Akal budi saudara ngerti semua, tapi dari kepala turun ke hati menjadi sebuah pewahyuan yang mengubah hidup, itu memang butuh berkat Tuhan khusus, yaitu roh wahyu yang bekerja. Yang ketiga, bukan sekedar informasi, tetapi pemahaman yang hidup di dalam hati kita tentang Allah. Percayanya kepada Dia itu bukan percaya yang intelektual saja, bukan, tapi suatu percaya yang memberi kehidupan dan mengubah hidup kita. Itulah kuasa roh wahyu. Nah, saudaraku, dalam kisah dua murid, next. Dalam kisah dua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus itu, pewahyuan itu terjadi ketika apa? Nah, di situ ada Lukas 24 ayat 30 dan 31. Tadi ayat 16 kita sudah lihat bahwa ada selubung yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus yang sudah bangkit. Kuasa kebangkitan Tuhan tidak bisa dilihat. Nah, kemudian di sini kita melihat roh wahyu itu bekerja, yaitu ketika Tuhan sendiri yang mewahyukannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti
roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya pada mereka. Kita baca ayat berikutnya, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Ulangi saudaraku, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Sekali lagi, ketika itu terbukalah mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudaraku, ini yang kita rindukan di hari perayaan kebangkitan Tuhan. Amin, saudara. Ada yang masih ragu-ragu, masih belum percaya, masih lamban untuk percaya. Pertama, bertobat dari jangan kita minta tanda, kalau tandanya tidak sesuai dengan apa yang aku mau, aku nggak akan percaya atau sulit untuk percaya. Berarti Tuhan itu belum nyata. Bukan begitu, saudaraku. Baca dengan teliti firman Tuhan. Ada bagian-bagian yang kita mungkin tidak suka. Tapi kalau itu kebenaran, maka kita harus terima dengan lemah lembut. Ya, seperti halnya mereka, 2 orang ini harus dijelaskan sama Tuhan. Mesias itu harus menderita sebelum menerima kemuliaan kebangkitan. Nah, mereka juga harus paham akan itu. Jadi roh Yahudi harus disingkirkan. Yang minta tanda, mencari tanda. Kemudian yang kedua, mata hati yang tertutup. Minta roh wahyu yang membuat mata rohani itu menjadi jelas, diterangi mata hati kita, sehingga kita mengetahui pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya.